Assalamualaikum Sobat Football United. Yes, selamat untuk tim nasional Indonesia. Kali ini gue ingin bikin konten review ya Manchester United, tim nasional Garuda Indonesia di Piala Asia di Qatar, yang secara luar biasa menorehkan sejarah. Indonesia akhirnya mampu lolos ke babak knockout. Ini menurut gue sesuatu yang nomor satu, jelas ini luar biasa. Ini hal yang ya seperti gua katakan ya, ini menorehkan sejarah. Gua teringat Piala Asia pertama yang gua tonton itu adalah Piala Asia di Uni Emirat Arab. Ketika itu Indonesia di tahun 96 ya, satu grup dengan Kuwait, dengan Korea Selatan, dan dengan tuan rumah Uni Emirat Arab. Indonesia di pertandingan pembuka sempat membuat kejutan, unggul 2-0 duluan menghadapi Kuwait, walaupun akhirnya disamakan menjadi 2-2, tapi bagaimana ada gol dari Widodo, gol salto yang bahkan dinobatkan menjadi gol terbaik tahun itu ya. Setelahnya tim nasional Indonesia di tahun 2000 di Libanon juga berpartisipasi. Sempat tim nasional Indonesia ini di pembukaan menahan imbang Kuwait 0-0, tapi gagal lolos ya, satu grup dengan China, Kuwait, dan juga Korea Selatan. Lalu di tahun 2004 di China, Indonesia berpartisipasi di grup A bersama dengan tuan rumah China. Di pertandingan pembukaan Indonesia mengejutkan dengan mampu mengalahkan Qatar, dan ada gol luar biasa dari Ponario Astaman. Dan mana lagi ya menurut gue Piala Asia ya, tahun 2007 ketika menjadi tuan rumah Indonesia juga, walaupun di pertandingan pertama tuan rumah Indonesia mampu menang menghadapi Bahrain, tapi setelahnya Indonesia kalah menghadapi Saudi Arabia, dan terakhir kalah menghadapi Korea Selatan, gagal melaju ke putaran selanjutnya, ke knockout. Nah, di Piala Asia, di Piala Asia 2023 di Qatar ini, Indonesia bergabung dengan, menurut gua, banyak raksasa ya, bergabung dengan Irak, bergabung dengan Jepang, Irak, ya tim yang juga statusnya pernah menjadi juara Piala Asia, bahkan ketika Piala Asia tuh digelar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia menjadi tuan rumahnya. Irak menjadi juara di sana, Jepang tentu saja, Samurai Biru ini salah satu dalam tanda kutip momok bahkan ya di sepak bola Asia, menjadi tolak ukur sepak bola Asia. Di satu grup dengan Indonesia ada juga Vietnam. Vietnam merupakan salah satu, menurut gua juga tim kuat di Asia Tenggara. Namun tim asuhan Sintayong ini secara gemilang menurut gua mampu lolos ke babak selanjutnya, meraih satu kemenangan dan menderita dua kekalahan. Indonesia tadi malam dengan gagalnya Oman untuk meraih 3 poin ketika menghadapi Kyrgyzstan, memastikan Indonesia lolos. Nah, kalau gue lihat ya, perjalanan Piala Asia di grup stage, di babak grup ini, tidak bisa dipisahkan loh dari kualifikasi. Menurut gue ini satu rangkaian. Dan terlepas dari komentar bagaimana tim nasional bermain ya, lalu juga sampai hasil ya, meraih 2 kekalahan kok, mungkin lolosnya juga tidak gagah karena ada faktor menggantungkan kepada tim lain. Iya, dan menurut gua yang seperti itu bukan hanya Indonesia. Beberapa tim di beberapa turnamen lainnya pun juga demikian di sepak bola. Ini bukan sesuatu hal yang terlalu luar biasa dalam tanda kutip. Tapi Indonesia juga menurut gue menentukan nasibnya sendiri. Nomor satu, bagaimana Indonesia mampu lolos dari kualifikasi dulu ya, dimana Indonesia merangkak dari babak playoff ya kan.
Dan bahkan ketika di kualifikasi Indonesia ini kan yang bermain di Kuwait kalau tidak salah di kualifikasi kali ini, gue ingin lihat dulu untuk memastikan memang betul Indonesia bermain bersama dengan tuan rumah Kuwait, betul ya, di grup A dengan Jordania dan juga dengan Nepal, mampu lolos. Ini merupakan hal yang luar biasa menurut gue dari Shin Tae-yong, pelatih tim nasional Indonesia yang dari saat itu dan sampai dengan saat ini. Dan ketika Indonesia pun juga lolos ke babak grup, Indonesia mampu menang menghadapi Vietnam, di mana Vietnam ya harus diakui juga ini merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia Tenggara, sering sekali menyulitkan Indonesia. Tapi Indonesia mampu menang walaupun dengan, gue nggak mau bilang dengan walaupun ya ini memang salah satu proses pertandingan. Indonesia menang dengan penalti, Indonesia mampu bertahan dengan bagus. Bertahan pun juga salah satu bagian ya dari sepak bola. Di pertandingan pembuka juga sempat mampu menyulitkan Irak, ya kan, bahkan Indonesia mampu menyamakan kedudukan dulu. Dan ketika menghadapi Jepang, dengan cara Indonesia bermain menurut gue ya mampu meredam bagaimana mungkin kedikdayaan Jepang yang menurut gua mungkin 1-2 lapis, 1-2 level di atas Indonesia. Dan ya ini merupakan satu rangkaian, menurut gua tidak bisa hanya dipisah-pisah saja. Menurut gua secara ringan amatiran tidak bisa hanya dipisah-pisah saja. Oke, Indonesia menghadapi Irak begini, menghadapi Vietnam begitu, menghadapi Jepang kemarin begini dan lolos dengan begini. Dan enggak, gua melihat ini sebuah perjalanan, ini sebuah journey dari Indonesia, tim nasional Garuda di Piala Asia 2023 yang menurut gua rangkaiannya ini luar biasa. Ini sudah meraih kesuksesan. Menurut gua Indonesia mampu lolos ke babak knockout. Nah, sekarang di babak knockout Indonesia akan menghadapi Australia. Dan gua menilai secara ringan amatiran, ya ini hanya review singkat saja, Indonesia memiliki peluang di sana. Bagaimana bisa gua menilai Indonesia seperti itu? Karena gua menilai Indonesia selama ini lebih sering ya untuk menghadapi tim-tim yang memang Asia banget gitu loh ya. Memang ya Asia gitu. Mungkin dari Timur Tengah ya kan, ataupun juga dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Menghadapi Australia dengan beberapa punggawa tim nasional ini, gaya permainannya memang gaya permainan lebih Eropa ya, karena memang dinaturalisasi dari benua Eropa juga kan. Menurut gua ini akan membuat sebuah keuntungan bagi tim asuhan Shin Tae-yong nanti di babak knockout. Kalau gua menilai dan melihat juga bagaimana terutama dari sisi hasil ya, bagaimana Australia ini melangkah. Yes, dia memang atau mereka ini menjadi juara di grup B. Tapi dari bagaimana cara mereka bermain, cara mereka mencetak gol, mereka sering mengandalkan momentum-momentum yang mungkin tidak banyak yang mereka dapatkan di pertandingan. Dan menurut gue ini bisa dimanfaatkan dengan cara bermain, terutama mengandalkan transisi yang cepat dan juga pressing yang ketat. Kemarin ketika menghadapi tim nasional Jepang, gue menilai ada sedikit penurunan ya kemampuan tim nasional untuk melakukan pressing. Mereka lebih banyak zona, terutama ketika di babak pertama tim nasional Jepang memegang bola. Tapi di babak kedua mereka lebih berani bermain agresif, dan ini membuat tim nasional lebih banyak paling tidak memegang possession, dan perlahan juga mereka mampu sedikit demi sedikit merengsek ya ke pertahanan Jepang. Dan jangan lupa di babak knockout tidak ada hasil seri. Artinya ketika hasil ini imbang akan ditentukan dengan ya bisa sampai adu penalti. Dan menurut gue ini juga merupakan dalam tanda kutip ya, memang kalau adu penalti ada beberapa yang mengatakan ya ini kan untung-untungan. Begini, gue menilai ini secara dalam tanda kutip secara statistik ya, ketika ada tim A menghadapi tim B, lalu di awal ya melihat kekuatan, analisa dan lain-lain, mungkin peluangnya 60 berbanding 40% di atas lapangan. Tapi 60-40% ini ketika masuk ke babak adu penalti, yang 60% ini akan turun menjadi 50, yang 40 ini naik menjadi 50. Balik lagi ke 50-50. Dan apa yang terpenting dari knockout adalah kemenangan itu saja. Jadi menurut gue
Tidak ada salahnya Sintayong nanti menerapkan strategi pragmatis, mungkin dengan mengandalkan pertahanan yang ketat ya, yang disiplin, sambil mengintip peluang melakukan transisi counter attack. Indonesia menurut gua, punggawa-punggawa timnas ini memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang jelas apapun itu, tim nasional Garuda di bawah asuhan Sintayong di perjalanan, sekali lagi gue bilang ya, perjalanan Piala Asia 2023 ini sudah menorehkan sejarahnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo tim nasional Indonesia.